Assalamualaikum Yusila. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka dirindukan. Perkenalkan, nama saya Nada Apriyani dari DP 18 145 169. Nah, sekarang sudah akan menjelaskan tentang tutorial Acrobat Accounting Software versi 5. Tapi sebelumnya Nada akan menjelaskan dulu, apa sih Acrobat Accounting Software versi 5 itu, dapat penghargaan gak sih ya? Nah, di sini Anda akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai profil Acrobat Accounting Software versi 5. Acrobat Accounting Software versi 5 merupakan akuntansi terbaik Indonesia pada tahun 2016 sampai sekarang ini, sehingga mendapatkan penghargaan Top Best Award. Masya Allah. Aplikasi ini tujuannya untuk terus memberikan kemudahan pencatatan keuangan dengan standar PSAK, baik beragam jenis usaha dari skala UMKM hingga perusahaan besar. Nah, di sini Nada akan menjelaskan langsung bagaimana caranya untuk menggunakan Acrobat Accounting versi 5. Panduan Nada kebetulan ini dari dosen Nada sendiri yang bernama Fibri Ayu Putri. Ini ya guys, tentunya tebal banget. Nah, di sini langsung saja untuk tidak memperpanjang ke waktu. Pada tampilan yang pertama, Acrobat Accounting Software versi 5 itu mempunyai 6 menu. Menu yang pertama yaitu buat data perusahaan baru, di mana data tersebut belum ada pada program Accounting Software versi 5 ini. Yang kedua, buka data perusahaan, berarti kita sudah membuatnya sebelumnya ya guys. Nah, yang ketiga, buka data terakhir, berarti data yang paling terakhir kita update. Yang keempat, jelajahi data perusahaan contoh. Yang kelima, perbaiki data. Dan yang keenam, data cadangan. Karena kita di sini disuruh untuk membuat data terbaru, maka kita ambil menu yang pertama, yaitu buat data perusahaan baru. Terus ya guys. Setelah diklik, maka muncul tampilan seperti ini, yaitu membuat database. Database mempunyai dua bagian, yaitu lokal dan mesin lain. Yang lokal itu hanya satu komputer, sedangkan mesin lain mempunyai lebih dari satu komputer dan harus diisi nama servernya. Jadi, di perusahaan jika terbuka satu server tersimpan, maka komputer lain sebagai cabangnya bisa dilihat data tersebut. Jadi kita menggunakan yang lokal ya guys. Nah, di sini di bawah tertulis bahwa nama berkas. Nama berkas jangan langsung diisi ya guys, takutnya nanti file tersebut yang kita edit sekarang entah di mana letaknya. Jadi untuk menentukannya lebih gampang lagi, kita harus menekan ini. Kita akan mencoba kembalikan dulu supaya guys jelas tidak bingung ya. Nah, di sini Nada biasanya kalau menyimpan data itu pada local disk atau ditulis Nada Apriyani. Klik, karena ini pelajaran dari kampus, jadi Nada buat pelajaran kampus, kita pelajaran kampus. Kemudian file mayo, dan di sini Nada akan menyimpannya. File nama file biasanya ditulis di sini ya guys. Nah, kita lihat dulu apa sih nama perusahaannya. Di sini dijelaskan pada halaman 39 nama perusahaan yaitu Bengkel Syahrial. Bengkel Syahrial. Jangan lupa diklik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini adalah disimpan pada local disk dengan file pelajaran kampus, file mayo, dan yang bernama perusahaannya Bengkel Syahrial. Lalu tekan OK. Agak lelah ya guys, karena di laptop Nada pribadi itu banyak sekali aplikasi yang digunakan dan file-file yang Nada simpan. Karena laptop Nada itu dari kelas 3 SMP sampai sekarang terus digunakan. Jadi banyak sekali data-data yang lama. Kalau seandainya laptopnya itu baru diinstal atau beli baru, maka pasti loadnya lebih cepat. Oke. Setelah lola ya guys, baru muncul tampilan daftar. Nah, tampilan daftar ini yaitu profil pengguna dan kata kunci sama dengan supervisor. Jadi kita harus membuatnya sesuai yang hak milik perusahaan ya guys. Hak milik aplikasi ini. Nah, hak milik aplikasi ini meminta untuk penggunanya itu supervisor dan kata kuncinya juga supervisor. Jadi kita salin aja.
Ctrl C, kemudian klik tempat yang dibutuhkan, tuh, dan oke. Tekan oke. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Selamat datang di Auckland. Oke. Dari sini kita disuruh nih pilih yang mana satu bahasa yang bisa kita pahami, mudah kita pahami. Bahasa apa yang Anda kehendaki? Maka sudah akan memilih bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kami mencintai bahasa Indonesia. Lebih tepatnya aku pandai untuk menggunakan bahasa Indonesia, guys. Jadi karena Indonesia sudah aktif, maka tekan lanjut. Klik lanjut dan selesai. Di sini juga disuruh untuk memilih dua pilihan, yaitu tipe persiapan apa yang Anda inginkan. Apakah persiapan standar atau persiapan mahir? Karena tipe persiapan yang sudah ditentukan oleh dosen meminta persiapan mahir, maka Zelda mengambil persiapan mahir. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita disuruh nih untuk menentukan mata uang. Lalu tekan tambah ya, guys. Nah, namanya yaitu namanya rupiah ya. Rupiah. Nilai tukar satu aja. Nah, di sini kita tulis satu aja ya, guys. Dan nanti yang angka 0 ini akan berubah otomatis kalau kita tulis di tempat lain. Contoh, kita tulis di tempat negara ya. Nah, langsung berubah kan, guys? Canggih ya. Nah, nama negara. Negara apa ya? Hongkong kah? Indonesia dong. Indonesia. Simbolnya kan tadi ya, jadi RT. Kemudian tekan oke. Anda ingin membuat mata uang ini sebagai default mata uang untuk perusahaan Anda? Yes. Nah, ini muncul. Setelah mengatur mata uang, maka kita tekan lanjut. Klik ya, guys, tekan dulu. Nama perusahaan pada halaman 39 tertulis bahwa Bengkel Yahrial. Bengkel Yahrial. Alamat Jalan Tunggang. Tunggang nggak ya orangnya di sana? Berbeda dong kok. Pasar Amberjang. Wow, yang matang dong. Iya deh. Gulai Amberjang itu enak banget kalau misalnya. Kok keluar sih? Maaf ya guys, ke bawah. Daerah Padang. Oke, tanggal mulai buku 1 Desember 2016 pada buku, maka tanggal mulainya dibikin 1 hari sebelum di opening balance, jadi 30 November 2016. Jadi di sini kita ubah dulu ya. Tanggal 15 ya guys, lupa. November tanggal 30 tahun 2016. Nah, tahun fiskalnya ditulis 16 aja ya guys, tapi nanti enggak pada sana. Lalu default periode biarkan aja. Nah, mata uang ini kita bikin rupiah tuh dari sini rupiah. Oke, setelah dibuat maka tekan oke. Di sini kan mengenai informasi pajak perusahaan, karena di sini tidak ada, jadi klik lanjut. Di sini kita disuruh membuat daftar akun. Ada 3 akun yang harus diubah. Yang pertama yaitu Open Payable, Open Payable, dan Opening Balance Activity diubah ke Capital. Oke, langsung saja ya guys. Ubah, kita lihat. Nomor akun dan namanya. Nah, terserah kita mau tekan yang satu. Yang penting sejujur ya guys. Yang penting tadi kan di sini. Nah, sekarang udah akan mencoba untuk mengubah akun payable-nya di nomor akun. Udah. Dan terakhir, opening balance activity kita ubah menjadi capital. Dan selanjutnya itu kan sudah diubah tuh, maka kita akan menambahkan akun dan mendapatkan pada halaman 32. Halaman 32 yang ditambah cash on hand, yaitu cash di tangan ditambah yang kedua. Ini tadi persediaan aset lancar lain, jadi aset lancar
Nah, aset dengan aktiva kita naik ke atas. Kita ubah. Kemudian perfect nine, coba juga yang ingin tambah ya guys. Ditambah aset lancar, juga termasuk aset lancar lainnya. Ini kodenya 1 bit 15 verify frame. Kemudian ditambah lagi equipment biasanya diaktifkan tetap ya. Selanjutnya account depth of equipment, akumulasi penunjukan peralatan. Ditambah lagi, biasanya kalau akumulasi ini memang ada di sini ya guys, di akumulasi penunjukan dengan nomor akun 2104 ya, benar. Kemudian akun payable bisa, kapital bisa, jadi lebih isi. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mengisi saldo awal. Saldo awal ya guys, di sini saldo awal ada 6 akun yang sudah boleh di input ya guys, seperti hutang, persediaan, aset tetap, dan akumulasi aset tetap serta modal. Kenapa tidak diisi? Karena nanti ada tahap berikutnya yang berubah tersendiri secara khusus untuk menginput yang 6 tadi. Jadi kita cukup mengisi saldo awal, yaitu cash on hand, surplus dan pipeline, atau bahasa Indonesianya cash di tangan, persediaan dan sewa di bawah diminta. Nah, karena cash on hand sudah diisi, jadi lanjut. Selanjutnya kita akan mengisi open default untuk ekuitas saldo awal. Nah, yang dua ini jangan sampai salah mengisi ya guys, karena nanti takutnya salah satu jadi salah semua. Jadi benar-benar kita mengisinya. Maka di ekuitas saldo awal yaitu modal 3 1 nah, video kapital ya guys. Nah, cukup sekian dari saya tutorialnya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan sampai bertemu di lain waktu.